Salah satu perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah pembangunan desa. Desa menjadi ujung tombak pembangunan dan pastinya pembangunan yang merata bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Untuk permasalahan yang sering terjadi ini adalah terkait dengan penyalahgunaan dana desa yang memang masih menjadi catatan penting untuk digali. Di wilayah Kalimantan Timur sendiri memang selain penyalahgunaan dana desa, ada hal-hal atau faktor-faktor lainnya yang memang menjadi perhatian serius, yaitu pemanfaatan dana desa dan juga kualitas SDM aparatur sipil ini yang masih menjadi perhatian hingga saat ini. Untuk dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri dan juga untuk seluruh Indonesia ini adalah salah satu program yang menjadi perhatian. Ini adalah program Desa Anti Korupsi yang akan kita bahas dalam dialog publika hari ini dengan tema penguatan tata kelola pemerintahan desa untuk mencegah korupsi. Untuk membahas terkait dengan tema kita hari ini sudah bergabung bersama saya di studio TVRI Kalimantan Timur. Yang pertama ada Bapak Dakwandini dari Kabid Pemerintahan Desa DPMPD Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Bapak. Sore. Selanjutnya ada Ibu Dewi Supriyati, PLT Irban Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Kalimantan Timur. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Dan selanjutnya ini juga ada pengamat kebijakan publik Untak 1945 Samarinda, Bapak Ahmad Jubaidi. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berbincang lebih lanjut terkait dengan penguatan tata kelola pemerintahan desa cegah korupsi, kita akan simak dulu tayangan yang sudah tim redaksi kami siapkan berikut ini. Penguatan tata kelola pemerintahan desa menjadi kunci penting dalam mencegah praktik korupsi, terutama di tengah meningkatnya alokasi dana desa setiap tahun. Desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Namun, besarnya dana desa yang dikelola setiap tahun juga membawa risiko apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat menjadi unsur penting yang harus diperkuat dalam pengelolaan pemerintahan desa. Upaya memperkuat tata kelola tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga dengan pembangunan budaya integritas di tingkat desa. Aparatur desa dituntut untuk menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, mulai dari perencanaan program, pengelolaan anggaran, hingga pelaporan kegiatan. Dengan sistem yang terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan sejak awal. Di Provinsi Kalimantan Timur, salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui program percontohan desa anti korupsi di Kaltim. Program ini mendorong desa untuk menerapkan praktik tata kelola yang transparan, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan literasi anti korupsi bagi perangkat desa dan masyarakat. Melalui model desa percontohan tersebut, diharapkan muncul praktik-praktik baik yang dapat direplikasi oleh desa lain dalam mengelola dana desa secara bertanggung jawab. Lantas, sejauh manakah program dan upaya penguatan tata kelola desa benar-benar mampu mencegah praktik korupsi? Saksikan pembahasan selengkapnya di Dialog Publika. Ya, saudara, baru saja Anda saksikan tayangan yang mengantarkan kita pada tema Dialog Publika sore hari ini, penguatan tata kelola pemerintahan desa cegah korupsi. Kita akan langsung berbincang dengan Pak Dakwandini, Kabid Pemerintahan Desa DPMPD Provinsi Kalimantan Timur untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kondisi atau juga kapasitas aparatur desa di Kaltim dalam mengelola dana desa belakangan ini, Pak. Silakan. Terima kasih Bu Tika. Alhamdulillah selama beberapa tahun ini mengalami peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap tahun kita menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan teknis untuk aparatur pemerintahan desa. Memang tidak semua desa kita bina. Di Kaltim ada 841 desa tersebar di 7 kabupaten. Nah, yang terbanyak itu di
Kabupaten Kutai Kartanegara 193 desa. Dan yang paling sedikit itu di Kabupaten Penajam Pasir Utara ada 30 desa. Setiap tahun kita selalu melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, terutama dari segi cara pembuatan APBDes, kemudian RKPDes, RPJMDes, sampai tata kelola pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Apalagi di desa sekarang ini kan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, desa itu mempunyai 7 sumber dana. Salah satunya itu yaitu dana desa, nomor 1 itu pendapatan asli desa, kemudian dana desa, kemudian dari kabupaten alokasi dana desa, itu 10% dari APBD kabupaten. Kemudian bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten, kemudian CSR, hibah dari yang lain dan lain-lain yang didapat dari desa. Nah, makanya untuk pengelolaan keuangan yang baik kita selalu mengadakan pelatihan ini agar SDM mereka dapat meningkat, terutama dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya. Nah, itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi penyimpangan. Diharapkan desa-desa dapat mempertanggungjawabkan keuangannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dalam 2 tahun terakhir ini kami bukan membina aparatur desanya. Sekarang dalam 2 tahun kita membina atau melatih pembina teknis pemerintahan desa, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dan Kecamatan. Kenapa kami sasar mereka? Biar mereka nanti yang akan meneruskan ke desa-desa di wilayahnya masing-masing. Nah, kita harapkan semua desa bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena luas wilayah Kalimantan Timur tidak mungkin kami dalam 1 tahun itu menjangkau semuanya. Baik. Apalagi daerah-daerah yang 3T, terpencil, terluar, dan terdepan, itu makanya kami harapkan dari pembina teknis pemerintahan desanya. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Dawan. Kita ke Ibu Dewi, ini juga perwakilan dari Inspektorat Kaltim, berbicara terkait penguatan tata kelola pemerintahan desa untuk mencegah korupsi. Sebenarnya kita berbicara desa, ini kan paling sering terjadi adalah penyalahgunaan dana desa. Untuk wilayah Kalimantan Timur sendiri, apakah permasalahan-permasalahan ini juga ditemukan oleh teman-teman di Inspektorat? Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami sebagai Apbid daerah provinsi dalam rangka pengelolaan dana desa, mungkin kami di provinsi selalu setiap tahun melakukan monitoring dan evaluasi. Sedangkan untuk sebenarnya kami Apbid provinsi boleh masuk audit, monep atau evaluasi dan monitoring dan sebagainya, review. Namun kami untuk dana desa lebih kami tekankan ke Apbid-nya kabupaten untuk melakukan audit. Jadi perannya inspektorat atau Apbid itu adalah sebagai audit atau pemeriksaan, kemudian pembinaan dan konsultasi, kemudian pencegahan korupsi itu sendiri serta monitoring tindak lanjut. Jadi untuk audit yang lebih mendalam kami tekankan untuk kabupaten kota yang melaksanakan, kemudian hasilnya dilaporkan ke Inspektorat Provinsi. Kemudian setiap tahun kami pun melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana desa tersebut. Dan selama ini memang masih adalah kita temukan beberapa mungkin kesalahan administrasi karena mungkin pengadaan atau atas belanjanya itu mereka mungkin tidak memahami peraturan bupatinya yang sudah diterbitkan. Jadi mungkin kayak seperti kepala desa itu lebih mempercayakan untuk pengadaannya itu ke sekdesnya atau ke KUR-nya tanpa melihat lagi peraturan bupati yang sudah ditetapkan atau SOP itu masih kita sering temukan. Kemudian kesalahan belanja itu masih kita temukan. Harusnya itu untuk misalnya nih sebagai contoh hal-hal yang digunakan untuk keadaan darurat gitu. Namun masih digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian masih ada, mohon maaf, ada belanja-belanja yang mungkin markup untuk keperluan lain. Kemudian mungkin ada belanja yang kita sudah, contohnya pembangunan fisik,
Baik. Itu pembangunan fisik tuh belum, karena kurang pemahaman mereka aparatur desa, Mbak. Jadi seakan-akan kalau materialnya sudah ada itu sudah dianggap 100%, padahal pembangunan belum dilaksanakan. Jadi ketika kita turun ke lapangan itu mereka menyatakan 100%, kemudian kita lihatlah ke lapangan, ternyata mana bangunannya. Ini sudah ada materialnya lengkap, jalan lengkap, tapi bangunannya belum ada, mereka sudah menganggap 100%, masih banyak kita temukan. Jadi mungkin karena itu tadi terkait kapasitas dari aparatur desanya yang pemahamannya itu mungkin harus banyak kita lakukan pembinaan. Jadi sehingga administrasi di desa itu masih kita temukan maladministrasi, mungkin dari sisi pengadaan, kemudian dari honor-honornya. Harusnya kan dipertanggungjawabkan apa segala macam, namun mereka mungkin honornya itu tanda tangan namun tidak diterima oleh mungkin aparatur desa, itu masih ada. Kemudian terkait ada lagi itu misalnya BUMDes itu kan tiap tahun mungkin adalah tiap tahun mendapatkan penyertaan modal dari desanya, namun pertanggungjawabannya itu tidak ada gitu. Jadi seolah desa itu memberikan pertanggungjawaban, namun untuk memberikan penyertaan modal, namun untuk pertanggungjawabannya mereka belum bisa seperti apa sih caranya gitu. Kemudian memang hasil penyertaan modal itu belum memberikan dampak lah, belum memberikan PAD bagi desa, itu kan merupakan salah satu sebenarnya ya termasuk pelanggaran juga. Istilahnya kita kan memberikan penyertaan modal dari desa, dari APBDes, namun kok tidak ada pemasukan. Jadi memang dari situ masih kita temukanlah hal-hal seperti itu, dan itu semua kami serahkan ke APIP-nya kabupaten kota untuk lebih mendalami lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian APIP ini kan selaku istilahnya selaku pembina, jadi hal-hal demikian bukan harus kita istilahnya kita langsung menjas ini salah, ini korupsi atau apa, tapi kita lebih ke pembinaan, kedepannya harus begini, kedepannya harus begini. Seperti itu sih kita lebih berperan ini ke situ, karena kita paham SDM aparatur di desa ini masih belum seperti yang di perangkat daerah, harus banyak pembinaan. Mungkin itu sementara. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Pak Jubaidi, ini juga menarik melihat dari kacamata akademisi terkait dengan tata kelola pemerintahan desa sejauh ini untuk wilayah Kalimantan Timur, menurut Bapak seperti apa? Ya, jadi karena kami dari kampus ya, kami dari ada penelitian mahasiswa saya berkaitan dengan ADD, alokasi dana desa. Memang dalam Permendagri itu kan kalau tidak salah Pak ya, 10% ya dari kabupaten. Nah dari data mahasiswa saya itu memang ada beberapa kelemahan ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan sosialisasi. Jadi lemah ini, apalagi konsultasi publik gitu loh. Nah itu satu. Yang kedua juga belum optimalnya koordinasi kepala desa, aparat desa dengan pihak terkait lainnya. Misalnya di kabupaten atau di kecamatan. Yang ketiga, memang yang dikatakan Ibu tadi didukung oleh data. Ada memang indikasi markup itu. Ada Bu, memang dalam riset mahasiswa saya itu. Jadi ini ada namanya penggelembungan dana. Nah kemudian juga ada praktek maladministration namanya. Ada administrasi tapi menyimpang. Yang berikutnya adalah identifikasinya adalah memang belum optimalnya pengawasan ya. Pengawasan ini kan dilakukan oleh inspektorat Bu ya. Nah kemudian juga terakhir adalah biasanya kan kalau warga desa itu antusias gitu loh. Antusias, respect terhadap program yang ada di desanya. Nah ini juga kadang-kadang karena lemahnya sosialisasi, maka pemahaman warga itu terhadap proyek atau kegiatannya juga tidak begitu antusias gitu. Yang lebih penting adalah bagaimana nanti pengawasan itu di samping dilakukan oleh inspektorat, juga masyarakat, warga itu berhak untuk mengawasi kegiatan yang ada di desanya. Bagian dari sense of belong lah, rasa memiliki warga terhadap kegiatan yang ada di desanya. Itu yang saya temukan di jurnal penelitian mahasiswa saya Bu. Baik. Demikian. Pak Jubaidi, ini juga menurut Pak Dakwan sendiri, apakah kemudian evaluasi program-program dari DPMPD dari tahun ke tahun, apa yang menjadi pembeda begitu Pak? Apalagi 2 tahun terakhir memang bukan langsung ke aparatur desa yang memang disosialisasikan tadi, mungkin bisa dijelaskan silakan. Ya, terima kasih Bu Tia. Memang
ini sangat apa? Karena wilayah Kaltim ini kan luas. Iya. Tidak semua desa kita dapat jangkau. Namun kami berusaha supaya supaya aparatur desa itu dapat memahami semua apa yang menjadi regulasi di desa. Baik itu dari aturan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri maupun dari Kementerian Desa. Nah, kita selalu mensosialisasikan semua regulasi yang ada kepada aparatur pemerintahan desa. Memang yang menjadi masalah SDM kita masih belum maksimal ya. Makanya kita terus berupaya agar semua aparatur desa dapat memahami semua yang dilaksanakan dalam tata kelola pemerintahan desa ini. Baik. Itu yang diharapkan dari kami. Kenapa kami harapkan itu? Supaya nanti sementara ini desa hanya mengharapkan dari dana desa, kemudian ADD, tapi PADES-nya belum terlihat. Nah, kita berharap juga supaya desa-desa di Kalimantan Timur ini ada mendapat PADES. Jadi tidak ketergantungan juga nanti dengan dana desa atau ADD. Seperti contoh-contoh desa yang ada di Jawa, misalnya desa Ponggo kan udah PADES udah miliaran itu. Maka kita berharap begitu. Nah, memang jadi masalah apakah nanti bisa kita laksanakan di desa masing-masing untuk mendapatkan desa. Karena kewenangan desa itu juga dibarengi dengan kewenangan dari bupati. Baik. Untuk pendelegasian kewenangannya kepada desa. Baik. Nah. Pak Dakwan, untuk di wilayah Kalimantan Timur sendiri untuk mencapai desa yang mandiri baik itu tidak mengharapkan secara penuh begitu ya dari pemerintah, ini cukup sulitkah jalannya untuk kita bisa mereplikasi dengan desa-desa yang ada di luar Provinsi Kalimantan Timur begitu bisa mandiri? Sebenarnya tidak terlalu susah. Dari 841 desa di Kalimantan Timur, di Kalimantan Timur masih ada 3 desa yang tertinggal. Baik. Nah, kita berupaya supaya 3 desa tertinggal ini dapat menjadi berkembang dan terus bertahap berkembang menjadi maju menjadi mandiri. Nah, itu yang kami harapkan di Kalimantan Timur. Jadi seterusnya kami mengharapkan nanti supaya desa itu dapat menjadi maju dan mandiri untuk menuju masyarakat yang sejahtera di desa masing-masing. Baik, terima kasih Pak Dakwan. Kita juga masih akan berbincang lebih banyak terkait penguatan tata kelola pemerintahan desa untuk mencegah korupsi. Setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami dalam Dialog Publika. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas terkait penguatan tata kelola pemerintahan desa cegah korupsi. Tadi sebelum jeda pariwara, kami juga sudah mendapat banyak sekali informasi terkait dengan pengelolaan tata kelola pemerintahan desa di wilayah Kalimantan Timur yang memang masih menemui berbagai tantangan dan juga hambatan. Kita kembali ke Ibu Dewi dari Inspektorat Kaltim. Untuk Inspektorat sendiri memang lebih ke langkah preventif sejauh ini, Ibu Dewi. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Inspektorat yang mungkin menjadi evaluasi dari tahun ke tahun untuk pengelolaan tata kelola pemerintah desa di Kaltim? Silakan. Jadi untuk Inspektorat sendiri itu Mbak memang itu merupakan dari amanat dari Permendagri terkait kebijakan pengawasan yang tiap tahun itu dikeluarkan oleh Kemendagri. Jadi kewajiban Inspektorat salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap dana desa. Jadi kalau untuk Inspektorat sendiri karena kita juga dari SDM juga terbatas dari sisi kami, kemudian wilayah yang kami jangkau untuk seluruh desa juga terlalu luas. Jadi mungkin kami setiap tahun memang menganggarkan atau melaksanakan kegiatan pengawasan untuk turun ke desa melalui monitoring dan evaluasi. Jadi setiap tahun tema yang akan kami
lakukan terkait pengawasan itu berbeda. Kemudian desanya pun kami berbeda karena misalnya kemarin 3 kabupaten yang kami sanggup, kemudian untuk tahun ini mungkin ada 4 kabupaten yang akan kami turunin. Itu setiap tahun inspektorat pasti melakukan itu terkait monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana desa atau pengelolaan terkait pembangunannya, Mbak. Jadi ke tahun kemarin kami lebih ke fokus di pembangunannya. Dari anggaran dana desa untuk pembangunan itu berapa, kemudian hasilnya seperti apa. Itu kami dalam rangka mencegah juga istilahnya tidak ada belanja barang atau pengadaan atau kegiatan proyek yang fiktif. Namun kami di situ tidak sampai ke kualitasnya mungkin karena ada aparat APIP setempat yang kabupaten, jadi kami lebih ke sementara ke kuantitasnya mungkin misalnya pembangunan jalan itu berapa meter, itu kami benar-benar melakukan pengecekan fisik di lapangan untuk mencegah mungkin adanya penyelewengan atau ketidaksesuaian seperti itu antara RAB maupun dengan realisasinya. Itu akan kami lakukan pengujian kuantitas jalan, kemudian terkait pembangunan drainase atau apa itu namanya rumah yang layak huni, itu kami lakukan pengecekan fisik di lapangan. Itu sementara yang dapat kami lakukan untuk mencegah atau adanya hal-hal yang penyimpangan-penyimpangan dari anggaran desa. Mudah-mudahan ke depannya untuk tahun ini pun kami juga sudah menganggarkan untuk 4 kabupaten, nanti desanya belum kami tentukan, nanti akan kami lihat dulu. Kemarin kami berdasarkan misalnya dari 3 kabupaten itu desa mana yang maju, desa mana yang mandiri, dan desa mana yang belum, itu kami sampling satu-satu. Kemudian kami lihat dari sisi anggaran pembangunannya, kemudian termasuk darurat, penggunaan anggaran darurat, dan terkait juga bantuan sosial ke masyarakatnya. Kami cek ke lapangan juga apakah sesuai dengan anggarannya atau apa perencanaannya, itu akan kami lakukan pengujian. Takutnya nanti kalau kita tidak melakukan pengujian fisik, anggarannya sudah cair, ternyata belum direalisasikan di lapangan, sudah dianggap 100% yang tadi sudah saya sampaikan juga, dan tetap kami temukan hal seperti itu di laporannya 100%, ternyata di lapangan belum. Nah itu tadi karena ketidakpahaman, katanya kalau misalnya mungkin pemahaman aparat desa, kalau saya tidak isi 100% nanti penyaluran anggaran berikutnya akan dipotong, seperti itu. Jadi pemahaman mereka seperti itu, jadi ketika kami turun ternyata belum, ya kami sarankan jangan dilaporkan dulu. Tidak akan mempengaruhi penyaluran dana desanya. Saya bilang begitu. Itu ketakutan-ketakutan yang mungkin dari aparat desa yang perlu diberikan pemahaman seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Ini masih garis besarnya memang kembali ke SDM begitu ya. Baik, kita ke Pak Jubaidi. Pak Jubaidi melihat bagaimana pengelolaan tata kelola pemerintahan desa di wilayah Kalimantan Timur. Sebenarnya apa yang harus menjadi catatan penting dan juga perhatian dari pemerintah Provinsi Kaltim untuk juga kita bicara memajukan masyarakat dan juga aparatur desa itu sendiri begitu Pak Jubaidi. Jadi kalau kita berbicara tata kelola ya, itu adalah sistem berpikirnya. Berpikir sistem, jadi tata kelola itu kan pengelolaan ya, how to manage gitu, bagaimana memanage yang baik. Cuma mungkin dalam konteks desa ya, ADD misalnya, alokasi dana desa tentu kan tata kelolanya harus sederhana ya, tapi pasti gitu. Kalau tidak salah, sudah ada Pak ya tata kelola itu di Permendagri. Ya sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya dan sudah dilakukan beberapa revisi. Yang kedua, tata kelola itu juga sangat tergantung integritas ya, kapasitas, maaf ya, kepala desanya dengan aparatnya. Nah yang ketiga adalah kapasitas SDM-nya. Yang dikatakan Pak beliau tadi, memang ada melakukan training ya, pelatihan-pelatihan, bagaimana membuat laporan yang baik gitu loh. Jadi seperti itu. Nah yang berikutnya adalah dalam tata kelola juga bagaimana memanage tadi, memang peran masyarakat juga penting di situ. Dan tambahannya adalah kalau memang tata kelola tidak baik, tentu ada sanksinya yang dikatakan Ibu tadi. Nah kadang-kadang ada faktor ketakutan Bu ya, ketakutan seperti ini. Nah jadi harapannya supaya ke depan tata kelolanya lebih baik, memang tidak lepas dari pemberdayaan. Pelatihan-pelatihan terkait yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Desa ini. Itu Bu, mudah-mudahan nanti ke depan lebih baguslah pengelolaan dana ini. Karena kan ini sesuai dengan komitmen Pak Prabowo ya.
memang untuk mengurangi, memberantas korupsi ini memang luar biasa saat ini, termasuk sampai ke aparat desa, karena aparat desa adalah ujung tombak gitu ya, ujung tombak lagi pemerintahan yang menuju clean government, pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta akuntabel, gitu, bertanggung jawab gitu maksudnya. Baik, terima kasih Pak Jubaidi. Mungkin dari Pak Dakwan juga mau menanggapi banyaknya permasalahan SDM ini masih menjadi perhatian serius dan pastinya menjadi bahan evaluasi juga dari teman-teman di DPMPD. Ya, kita berusaha supaya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten juga bisa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desanya masing-masing. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, fungsi kita di pasal 114 itu adalah untuk prevensi, pembinaan dan pengawasan. Jadi secara hierarki kita membina kabupaten, DPMD kabupaten, dan DPMD kabupaten nanti akan langsung ke desa membina. Nah, kita berusaha supaya semua desa itu tidak ada lagi penyimpangan seperti yang diceritakan oleh Bu Dewi tadi. Diharapkan semua kapasitas SDM yang ada di desa sudah bisa mumpuni lah untuk pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa masing-masing. Baik, Pak Dakwan ini juga menarik membahas salah satu program yang saat ini juga sedang dicanangkan adalah Desa Anti Korupsi. Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat terkait dengan program ini. Ya, kami bersama dengan Dinas Kominfo dan Inspektorat, kebetulan SK-nya sedang diproses di Gubernur, ketuanya Ibu Sekda itu melaksanakan replikasi desa anti korupsi. Baik. Seperti yang sebelumnya launching anti desa korupsi sudah dilaksanakan di Desa Tengin Baru pada tahun 2023, yaitu pada tanggal 28 bulan November tahun 2023. Dan salah satu desa yaitu Desa Tengin Baru yang sudah mendapatkan penghargaan dari KPK dan di-launching dengan nilai 96,5, lumayan tinggi itu. Nah, dalam 2 tahun ini juga kita sudah berusaha untuk melaksanakan desa anti korupsi. Namun karena dalam 2 tahun ini kita ada efisiensi anggaran, Bu ya, jadi mungkin tahun ini kita melaksanakan yang untuk tahun 2026. Kami mungkin lebih banyak nanti melalui media Zoom karena keterbatasan anggaran. Baik. Tapi ini harus dilaksanakan sesuai dengan amanat dari KPK untuk satu kabupaten itu satu yang muncul desa anti korupsi. Nah, sekarang sudah masuk dari masing-masing kabupaten itu 3 desa untuk diseleksi oleh tim kami di provinsi dan KPK nantinya. Dan launchingnya rencana penghargaannya akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2026. Dan kebetulan yang mengikuti fintechnya dari Inspektorat gitu. Baik, terima kasih Pak Dakwan. Ini juga kembali ke Ibu Dewi, menarik membahas terkait dengan program Desa Anti Korupsi. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, apalagi Inspektorat juga menjadi mitra begitu ya dalam pengelolaan Desa Anti Korupsi ini. Silakan. Baik, jadi Desa Anti Korupsi ini sebenarnya sudah dicanangkan dari KPK sejak tahun 2021, Mbak. Jadi untuk tahun 2021 itu hanya 1 desa yang jadi percontohan di Yogyakarta. Kemudian 2022 itu ada 10 desa di 10 kabupaten se-Indonesia. Kemudian 2023 itu ada 51 desa, salah satunya Desa Tengin Baru di Kabupaten PPU. 2024 itu ada 114 desa, 2025 59 desa. Itu kemarin kita tahun 2024 sudah mengikuti BIMTEK di KPK. Kemudian kita sesuai instruksi dari KPK untuk mengusulkan desa di Kalimantan Timur dan sudah kami usulkan. Namun setelah kita usulkan, setelah itu mungkin karena kita juga belum
apa ya istilahnya, kami masih menunggu instruksi kembali dari KPK, sehingga ketika kami mengusulkan desa yang di tahun 2025 itu dianggap terlambat oleh KPK. Jadi kami diarahkan lagi untuk mengusulkan di tahun 2026 ini. Kemudian di tahun 2026 ini Kalimantan Timur ditargetkan oleh KPK 7 desa. Mudah-mudahan kita tahun 2026 itu bisa memenuhi target 7 desa tersebut, dan sudah kita mulai dari bulan Februari kemarin sesuai dengan timeline yang diberikan oleh KPK. Itu bulan Februari membentuk Katim, sudah kita laksanakan, tinggal menunggu penandatangan oleh Pak Gubernur. Kemudian setelah itu kita sudah menyurati kabupaten untuk mengirimkan desa masing-masing 3 desa ke kami untuk kami lakukan validasi dan verifikasi terkait dokumen-dokumennya. Itu sudah masuk di kami 33 desa karena 23 karena Mahulu mengirimkan 5 desa. Dan tetap kami akomodir, nanti terkait dokumennya akan kami kasih batas waktu sampai dengan tanggal 16 Maret ini akan kami lakukan verifikasi dan validasi, karena tanggal 17 April nanti harus kami sampaikan ke KPK paling lambat. Setelah itu kita usulkan, kemudian dilakukan oleh BIMTEK, dan kemarin tanggal 13 Maret kemarin kami sudah melakukan sosialisasi ke semua desa yang diusulkan. Baik. Selanjutnya kami nanti tanggal 17 April kita sampaikan ke KPK 23 desa tersebut. Kemudian setelah itu akan dilakukan BIMTEK oleh KPK desa yang ditunjuk. Nanti sebelum dilakukan BIMTEK, kami tim dari Kominfo, DPMPD, dan kami akan turun ke lapangan melakukan observasi, melihat apakah mereka ada apa istilahnya antusiasnya kepala desa dan perangkat desa seperti apa, peran serta masyarakatnya seperti apa, pengaduannya seperti apa. Nanti akan kami lakukan observasi di antara tanggal mungkin 6 April ini setelah habis Lebaran, Maret setelah habis Lebaran sampai dengan waktunya mungkin 15 April. Baik. Kami lakukan observasi, kemudian kami usulkan ke KPK, nanti setelah itu KPK BIMTEK, dan bulan November dilakukan penilaian. Baik. Nanti Desember diberikan penghargaannya oleh KPK. Baik, berarti memang kalau dilihat secara angka, Kalimantan Timur ini juga banyak sekali yang memang antusias untuk desa-desa tersebut mengikuti program desa anti korupsi, begitu ya Bu Dewi. Tapi kalau untuk dari Inspektorat sendiri melihat apa poin penting yang memang menjadi perhatian utama penilaian desa anti korupsi khususnya yang memang sudah berjalan beberapa tahun ini? Kalau poin penting sih seperti yang kemarin, sebenarnya yang lebih penting itu adalah ya ada lima komponen yang harus jadi perhatian di masing-masing desa terkait tata laksananya, kemudian dari sisi pengawasannya, dari sisi kualitas pelayanan publiknya, dari peran serta masyarakatnya, kemudian dari adatnya itu, adat di desanya itu, itulah 5 poin penting, 5 komponen yang nanti akan menjadi penilaian dari KPK. Dari 5 komponen itu ada 18 indikator yang akan nanti dilakukan penilaian, dan 5-5-nya memang kami anggap merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan di desa, karena yang menjadi penilaian sementara dari KPK itu 5 komponen itu. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Pak Jubaidi juga melihat bagaimana salah satu program yaitu Desa Anti Korupsi. Tadi kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Dakwan dan juga Bu Dewi, sudah banyak sekali desa-desa di Kalimantan Timur yang memang sudah sangat antusias untuk mengikuti seleksinya bahkan begitu Pak Jubaidi. Ya, jadi ini namanya program tuh role model namanya. Jadi desa anti korupsi itu adalah salah satu contoh ya model, salah satu bentuk preventif ya, pencegahan preventif seperti itu. Kemudian saya dengar dari Ibu Dewi juga sangat ketat ya kriterianya ya untuk menjadi desa itu luar biasa lah. Terutama laporan, tata laksana, kemudian respon masyarakat juga sangat luar biasa. Nah kemudian di sisi yang lain, karena saya orang kampus banyak memandang sisinya ya. Sisi yang lain juga ini menunjukkan kalau memang desa itu terpilih menjadi desa anti korupsi, tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak benar, sangat menjadi bumerang juga gitu ya. Paling tidak ini menjadi semangat lah, menjadi motivasi bagi desa-desa yang lain. Dan sebagai contoh juga, ya kan? Sebagai contoh tadi, beginilah pengelolaan berkaitan dengan anggaran yang ada di desa. Yang kedua, mungkin Bu, dari Inspektorat kayaknya apakah ada kalau penghargaan di Kaltim itu kan
setiap hari ulang tahun Kaltim itu ada memberikan reward ya, penghargaan. Misalnya ini kawasan perkotaan, ini kawasan pedalaman, ini kawasan apa pantai gitu loh. Ada kan contoh begini. Misalnya antara Balikpapan dengan Mahakam Hulu kan beda gitu. Jauh sekali bedanya dengan Samarinda. Apakah ada klaster seperti itu? Nah paling tidak ini adalah positif ya. Positif untuk memacu semangat supaya kita bisa mencontoh dari desa anti korupsi itu. Semua kementerian juga punya model seperti itu. Misalnya kalaunya Kementerian Agama itu kan desa toleransi. Kemudian kalau BNPB itu desa siaga bencana. Kemudian kalau kami di Permendagri itu ada namanya desa pembauran kebangsaan dan sebagainya lah. Sukses Bu, mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai harapan kita. Demikian. Baik, Pak Jubaidi juga melihat ini adalah salah satu bentuk perhatian begitu dari pemerintah juga terkait dengan pengelolaan desa, salah satunya dengan kita bicara transparansi. Pak Jubaidi sendiri melihat dari sisi akademisi, transparansi itu seberapa penting untuk tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik khususnya di wilayah Kalimantan Timur? Oke. Transparansi artinya transparan gitu ya. Jadi real, jujur gitu loh, akuntabel, bertanggung jawab. Sangat penting, memang itu sangat penting. Nah, transparansi itu kan akan terlihat pada laporan, Bu ya, itu Bu ya. Daripada laporan transparansi. Nah, oleh sebab itu ini juga memang untuk transparansi ini dibutuhkan SDM-nya yang bagus, yang bisa membuat laporan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini memang komitmen. Transparansi ini kan kalau kita ke kantor gubernur ya, ada lantai dasar tuh kan. Di situ ada 10 pokok pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah transparansi itu terbuka gitu loh. Baik. Jujur dan akuntabel. Demikian. Terima kasih Pak Jubaidi. Kita juga masih akan kembali membahas penguatan tata kelola pemerintahan desa cegah korupsi setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas penguatan tata kelola pemerintahan desa cegah korupsi. Memang bicara cegah korupsi, salah satu poin pertanyaan yang sudah dibahas sebelum jeda pariwara tadi oleh Pak Jubaidi adalah transparansi. Kita juga ingin mengetahui kalau dari DPMPD sendiri melihat transparansi khususnya di bidang tata kelola pemerintahan desa, ini sepenting apa begitu Pak? Silakan. Ya, terima kasih Bu Tika. Kita juga sebenarnya ada model desa keterbukaan informasi publik. Baik. Nah itu yang kita canangkan dan kebetulan di tahun ini tadi ada satu desa yang mendapat penghargaan dari Kominfo, yaitu penghargaan desa keterbukaan informasi publik. Jadi mereka terbuka semua, baik itu pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan keuangannya. Ya seperti yang tadi digambarkan, mereka membuat baliho di muka kantornya, pendapatannya berapa, kemudian apa yang dibelanjakan, semua ditampilkan di baliho itu. Dan itulah masyarakat desa bisa melihat apa yang sudah dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa setempat terhadap anggaran pendapatan dan belanja desanya masing-masing. Nah, itu kita harapkan semua desa begitu nanti terbuka terhadap pengelolaan keuangannya, terhadap pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Apalagi sekarang kita ketahui sosmed kan tidak bisa ditahan. Baik. Semua bisa terbuka apapun yang terjadi di desa. Hanya sekali rekam orang sudah bisa memviralkan. Nah, diharapkan semua kepala desa. Jadi di Kaltim ini bukan hanya kepala desa, Bu. Baik. Ada seperti di Kubar dan di Berau itu kampung. Baik. Jadi kepala kampung. Nah, kemudian
kepala kampung di Berau. Kemudian di Kubar dan Mahulu itu petinggi namanya. Jadi tidak semua aja kades. Jadi ada kearifan lokal yang digunakan oleh masing-masing kabupaten untuk sebutan kepala desa. Nah, diharapkan semua kepala desa, kepala kampung dan petinggi dapat memahami semua regulasi yang ada tentang tata kelola pemerintahan yang baik di desanya masing-masing. Itu yang kami harapkan DPMD Provinsi dan DPMD Kabupaten se-Kalimantan Timur. Dan untuk diketahui Mbak Tika, Ya. di Kaltim ini beda dengan kelurahan Pak Jubaid. Kelurahan itu tidak ada dana desa, jadi beda. Nah, kelurahan itu tidak mendapatkan bantuan keuangan, tidak ada yang lain. Dia langsung APBD kota. Jadi beda dengan desa. Nah, kita fokus ke desa. Baik. Karena mereka mengelola dana yang begitu besar untuk desa masing-masing. Itu yang kita harapkan supaya ada keterbukaan dari kepala desa atau aparatur di desa terhadap pengelolaan keuangan masing-masing. Baik, terima kasih Pak Dakwan. Dari Ibu Dewi sendiri menanggapi terkait dengan transparansi, kacamata dari teman-teman di Inspektorat Kaltim sendiri seperti apa Ibu? Baik, jadi kalau bagi kami APIP, transparansi itu adalah hal yang sangat penting lah, harus paling hal yang sangat utama. Karena dengan transparansi dan akuntabel itu adalah dapat istilahnya bagaimana kita dapat kepercayaan dari masyarakat jika kita sendiri sebagai pengelola dana keuangan yang diamanahkan istilahnya dari pajak mereka itu tidak transparan dan tidak akuntabel. Jadi dengan adanya transparansi, akuntabel, maka kepercayaan masyarakat kepada kita sebagai pelayan publik pasti akan meningkat. Jadi sehingga kita bisa istilahnya mereka tidak sampai jika kita transparan sebagai pelayan publik, apa seperti yang tadi disampaikan mereka dalam pengelolaan keuangan terbuka, diumumkan di depan di media mungkin bisa baliho atau apa, mungkin kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat akan meningkat terhadap kita sebagai pelayan mereka seperti itu Mbak. Dan itu pun sebagai salah satu kriteria penilaian dari percontohan desa anti korupsi ini adalah transparansi terhadap anggaran. Ada media di balai desa atau tempat-tempat yang bisa diakses oleh publik terkait pengelolaan anggaran mereka. Itu salah satu subindikator yang menjadi penilaian. Baik, Ibu, teman-teman di Inspektorat sendiri melihat keterbukaan informasi publik ini kan pastinya juga dimudahkan aksesnya untuk bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Apakah kemudian desa-desa untuk wilayah Kalimantan Timur sebagian besar memang sudah mengarah ke sana atau memang kita masih perlu banyak belajar dari berbagai desa percontohan yang ada di Indonesia begitu? Jadi berdasarkan kami beberapa tahun ini melakukan monitoring dan evaluasi ke desa Mbak, itu hampir semua desa yang sudah kami kunjungin itu sudah ada pengumuman terkait pengelolaan dana desa. Di depan balai desanya itu sudah ada baliho terkait anggaran pendapatannya dari mana saja, itu sudah dicantumkan. Kemudian anggaran belanjanya itu untuk apa saja itu sudah ada. Kemudian ketika mereka membangun suatu misalnya rumah adat atau rumah layak huni, kemudian membangun lapangan bola atau apa segala macam, mereka pun sudah membuat semacam baliho kecil juga yang di situ menginformasikan terkait untuk pembangunan kegiatan tersebut ini anggarannya berapa. Itu sudah hampir semua yang kami datangin sudah melakukan itu. Dan itu mudah-mudahan nanti ke depannya pun akan tetap dilakukan tanpa harus adanya pengawasan dari APIP. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Pak Jubaidi, ini pertanyaan saya juga terkait dengan perbedaan kultur dan juga tadi masalah permasalahan adat tuh berbeda begitu Pak untuk di Samarinda yang daerahnya memang perkotaan, untuk wilayah seperti Mahulu yang memang kita lebih dikenal dengan kepala kampung dan lain-lain. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk juga menyamakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini sebaiknya seperti apa Pak Jubaidi? Ya, jadi kebijakan atau program pemerintah ya seperti alokasi dana desa atau bentuk lainnya, nawaitunya niatnya itu adalah untuk mensejahterakan warga desa agar sejahtera. Nah tentu tidak semudah itu antara tatanan, kalau kami orang kampus namanya ada gap ya, antara teori, konsep dengan realisasi. Baik. Konsepnya sangat bagus, luar biasa bagusnya, teorinya bagus, tapi bagaimana
kita menghantarkan namanya. Menghantarkan program, menghantarkan kebijakan itu agar sampai ke tangan rakyat. Rakyat menerima program itu bermanfaat buat dia, khususnya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan ya. Dengan pendapatan meningkat, maka daya beli juga meningkat. Dengan pendapatan meningkat, dia juga punya memelihara kesehatan, makanan yang bergizi bagi warga desa itu. Nah, untuk sampai ke tangan rakyat tadi, sampai namanya efektivitas ya. Target namanya, tentu ada tata kelola, gitu. Tentu ada tata kelola, kalau bahasa yang lain namanya SOP, standar operasional prosedur. Nah, itu kita kawal agar sampai ke tangan orang yang berhak memang menerima itu. Ini proses. Nah, kemudian di dalam implementasi kebijakan atau program, karena memang saya orang kebijakan publik ya. Jadi tentu ada variasi, ada perbedaan culture ya, perbedaan budaya, perbedaan struktur, itu memang tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan, tapi kita bagaimana melihat perbedaan itu untuk menjadi sebuah persamaan gitu loh. Ini persepsi. Nah, oleh sebab itu menghantarkan ini perlu kapabilitas, kapasitas, integritas orangnya yang mengeksekusi kebijakan itu. Baik. Namanya integritas. Dia punya hati ya, tidak ingin melakukan yang macam-macam. Tentu ini adalah namanya, maaf ya sedikit ini, the man behind the gun. Baik. The man behind the gun. Artinya yang menembakkan senjata kan tetap manusianya gitu, ya kan? Baik. Tetap orangnya, tetap manusianya. Nah, oleh sebab itu ini adalah proses, terus kita proses berulang-ulang agar nanti khususnya kepala desa atau petinggi kampung atau kepala kampung tadi punya komitmen yang jelas, dan juga mungkin yang kita perhatikan di sisi yang lain adalah kesejahteraan pelaksana ini. Baik. Artinya mereka juga punya gaji yang layak untuk bisa totalitas mengabdi kepada bangsa dan daerahnya. Baik, terima Demikian. kasih Pak Jubaidi, Pak Siap. Dakwan. Ini dari DPMPD sendiri melihat banyaknya tantangan, mungkin dari yang paling besar adalah dari sisi anggaran begitu ya Pak. Untuk penyesuaian di tahun 2026 ini seperti apa dan program-program apa yang juga disiapkan oleh teman-teman dari DPMPD Kaltim? Ya, terima kasih. Kita di DPMD sekarang banyak mencanangkan lomba-lomba desa, lomba desa tematik. Kami sendiri setiap tahun, alhamdulillah, mulai tahun 2023, 2022, 2023, kemudian 2024, 2025 kemarin menjadi mendapat lomba desa terbaik se-Indonesia. Baik. Baik itu dari desa atau kelurahan. Semua unsur itu dinilai baik dari pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatannya. Nah, diharapkan nanti semua desa dapat berpartisipasi terhadap lomba-lomba desa ini. Bukan apa-apa, itu untuk memacu desa-desa untuk yang terbaik diharapkan nanti di Kalimantan Timur. Dan bisa menjadi percontohan dari 841 desa yang lain. Supaya termotivasi untuk melaksanakan yang terbaik bagi desanya seterusnya. Apalagi sekarang kan kepala desa tambah panjang usia pensiunnya dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Baik. Nah itu. Nah diharapkan pembangunan itu terus berlanjut gitu loh. Jangan sampai terkendala oleh hal-hal yang tidak diinginkan di desa masing-masing. Nah dengan adanya lomba-lomba desa ini kita dapat memacu desa itu menjadi yang terbaik. Dan satu moto kita tuh yaitu membangun Kaltim itu membangun dari desa masing-masing. Baik. Nah itu yang diharapkan nanti dari DPMD supaya pembangunan di desa itu merata ke semua yang diharapkan masyarakat.
Baik, terima kasih Pak Dakwan. Kalau tadi dari DPMPD, apakah dari Inspektorat ini pandangan ke depan melihat 2026 khususnya dari sisi tata kelola pemerintahan desa ini seperti apa Ibu Dewi? Silakan. Kami harapkan di tahun 2026 itu kan kita setiap tahun sudah melakukan pembinaan baik dari APIP kabupaten maupun provinsi. Jadi diharapkan di tahun 2026 itu apa yang menjadi target KPK untuk percontohan desa anti korupsi dapat tercapai tentunya melalui tata kelola pemerintahan desa itu. Kemudian terkait desa-desa yang sudah kami lakukan pengawasan, tetap akan kami lakukan monitoring dan tindak lanjutnya seperti apa, apakah ada perbaikan, dan kami harapkan apa yang sudah kami berikan di tahun-tahun sebelumnya menjadi perbaikan di tahun ini. Kemudian untuk tahun ini pun kami tetap melakukan meskipun ada efisiensi anggaran atau apa, tetap kami lakukan terkait pembinaan monitoring desa, dan kami harapkan juga untuk lebih baik dari yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang dulu mungkin pemahaman atau kesalahan maladministrasi atau apapun, kami harapkan di tahun ini sudah tidak kami temukan lagi hal-hal seperti itu, karena mungkin dari DPMPD maupun dari kabupatennya sudah melakukan pembinaan. Jadi kami harapkan seluruh desa di Kalimantan Timur tidak ada lagi yang terlibat istilahnya terkait tindak pidana korupsi, terkait pengelolaan desa yang selama ini mungkin Kaltim sudah kita anggap cukup baik lah Mbak, karena sangat sedikit yang terkait tipikor terkait pengelolaan dana desa. Jadi kami harapkan di tahun-tahun berikutnya juga tidak akan ada lagi seperti itu. Mungkin harapan kami tata kelola pemerintahan di tahun ini lebih baiklah dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, dari Ibu Dewi sendiri mewakili Inspektorat, apa yang ingin disampaikan Bu kepada masyarakat terkait dengan implementasi tema kita hari ini? Silakan. Mungkin kami hanya menyampaikan untuk mungkin yang bagi kepala desa atau perangkat desa atau masyarakat, jadi bahwa pembangunan desa itu akan maju jika pondasi dibangun dengan kuat, pondasinya adalah kejujuran. Kejujuran itu diwujudkan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Jadi mengutip dari apa yang disampaikan KPK adalah berawal dari desa kita wujudkan Indonesia bebas korupsi. Itu adalah tema dari percontohan desa anti korupsi yang dicanangkan oleh KPK. Kami berharap itu bisa terwujud di seluruh desa di Provinsi Kalimantan Timur. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Mungkin dari Pak Dakwan, apa yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat terkait dengan tema kita hari ini, tata kelola pemerintahan desa cegah korupsi. Silakan. Ya, terima kasih. Semoga di tahun-tahun mendatang semua desa yang ada di Kalimantan Timur dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik, terutama dari segi pengelolaan keuangannya. Kita tidak henti-hentinya melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis tentang tata cara pengelolaan keuangan, kemudian pertanggungjawabannya bagaimana, kemudian disebarluaskan ke masyarakatnya masing-masing. Nah, diharapkan nanti supaya aparatur desa yang kita harapkan tadi yaitu terbuka, seperti yang diharapkan oleh Pak Jubaidi tadi, transparan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa masing-masing. Baik. Itu yang kita harapkan. Terima kasih banyak Pak Dakwan. Dari Pak Jubaidi mungkin bisa memberikan rekomendasi sekaligus juga apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan implementasi tema kita hari ini. Silakan. Ya, jadi tata kelola sangat penting ya. Jadi salah satu indikator keberhasilan suatu program atau kebijakan termasuk alokasi dana desa adalah tata kelola. Nah, oleh sebab itu semoga nanti antara tatanan konseptual, kata saya orang kampus ya, konseptual, teoritis, kemudian nanti berjalan. Kita implementasikan di lapangan. Nah, diimplementasikan itu ada namanya output dan outcome. Gitu? Baik. Nah, jadi outcome itu adalah dampak. Dampak dari tata kelola itu. Nah, dampaknya ini adalah value namanya, Baik. nilai. Nilai ini bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Kata kuncinya adalah peran dari SDM ya, sangat berperan. Sebagus apapun tata kelola kalau SDM-nya tidak mendukung, enggak. Jadi Baik. sangat ditentukan oleh integritas, kapasitas kepala desa dengan aparatur, dan di backup juga oleh pengawasan bagaimana program ini muncul sense of belong namanya, rasa memiliki warga terhadap program itu Baik. kata kuncinya. Demikian, terima kasih.
Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Ahmad Jubaidi, Ibu Dewi Supriyati dan juga Pak Dakwandini dari DPMPD Provinsi Kalimantan Timur sudah bergabung bersama kami untuk membahas terkait penguatan tata kelola pemerintahan desa cegah korupsi. Memang kita harapkan 841 desa di wilayah Kalimantan Timur ini pastinya juga bisa berkembang dengan tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik dan juga pastinya dampak baik yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Akhirnya, saya Sartika Somo pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.